Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ananda? Bunda harap kamu semua sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tab stop position. Apa itu tab stop position? Tab stop position adalah posisi berhentinya kursor ketika tombol tab ditekan. Perhatikan pada keyboard yang kamu miliki, baik pada komputer ataupun pada laptop, di sana ada tombol tab. Ketika tombol tab ditekan, maka kursor akan lompat sejauh posisi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Microsoft Word-nya. Begitu juga ketika ditekan kembali. Sebagai contoh, ada sebuah paragraf yang sudah Bunda siapkan. Kursor berada di awal huruf, di awal paragraf. Kemudian Bunda tekan tombol tab. Nah, kursor akan lompat sejauh posisi sebagaimana tertera di atas. Seberapa jauh posisi kursor ini berpindah? Ini akan bisa kamu lihat sekitar 1,27. Dari mana bisa kita lihat secara detailnya? Kamu bisa lihat dari kotak dialog atau menu paragraf. Untuk memunculkan menu paragraf, kamu bisa klik kotak persegi pada grup paragraf. Akan muncul kotak dialog. Kemudian kita klik tab. Nah, perhatikan, di sini akan tertera informasi bahwa default tab stop adalah 1,27 cm. Artinya, secara standar, ketika tombol tab pada keyboard ditekan, apakah pada laptop ataupun pada komputer, kursor akan lompat sejauh 1,27 cm. Begitu seterusnya. Ini kalau Bunda tekan kembali, Bunda okekan. Tekan kembali tab, dia akan lompat sejauh jarak yang sama, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya perlu kamu ketahui bahwa berpindahnya kursor ketika tab ditekan bisa kita lakukan perubahan. Kalau tadi secara standarnya dia berpindah secara otomatis ke posisi 1,27 cm, lompat akan sejauh jarak yang sama ketika tombol tab ditekan. Nah, kamu bisa melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan, itu kursor mau lompat ke posisi berapa, gitu ya. Oke, sebagai contoh, ini Bunda hapus dulu, tekan tombol tabnya tadi. Kita mau misalnya, ketika ditekan tombol tab, kursor akan lompat ke posisi 5 cm. Perhatikan ruler line pada lembar kerja Microsoft Word di laptop Bunda. Sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan pengubahan atau pengaturan berpindahnya kursor ketika tombol tab ditekan. Salah satunya adalah dengan menggunakan ruler line. Caranya cukup kamu klik posisi di mana kursor akan berhenti nanti kalau tombol tab-nya ditekan. Misalkan di posisi 5 cm, kursor sorot posisi 5 cm, kemudian klik kiri sekali, nanti akan muncul tampilan seperti pada layar, kemudian tekan tombol tab-nya. Nah, kursor akan lompat ke posisi 5 cm. Begitu seterusnya, ketika misalnya kita mau di paragraf kedua, kita mau kursornya kalau ditekan tombol tab, mau berpindah ke posisi 3 cm. Jadi kita tinggal letakkan kursor di paragraf, di awal paragraf, atau di posisi baris yang mau dilakukan pengaturan, kemudian kita klik posisi berhentinya tab-nya, kemudian klik, dan tekan tombol tab. Jadi demikian seterusnya. Untuk pengaturan tab stop position, melalui ruler line, kita bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan, itu kursornya lompat sejauh posisi berapa ketika tombol tab pada keyboard kita tekan. Nah, kira-kira kapan digunakan pengaturan tombol tab ini? Pengaturan tab ini mungkin banyak akan kamu gunakan misalnya ketika melakukan
pengetikan makalah dengan setting penomoran yang pakai sub-sub, atau misalnya pembuatan form biodata atau pembuatan daftar isi. Oke, sebagai contoh, nih kita buat, misalnya kita mau buat daftar isi ya. Daftar isi. Oke. Kata pengantar biasanya awal. Kemudian kita mau melakukan langsung kita lakukan pengaturan supaya ke bawah pengaturannya akan ikut berlanjut. Nah, kata pengantar kita mau kalau nanti ditekan, biasanya kalau daftar isi itu nanti ada titik-titik atau garis putus-putus atau garis lurus terus untuk menunjukkan kata pengantar itu berada di posisi halaman berapa misalnya. Nah, kamu bisa atur yang pertama adalah ini nanti posisi titik-titiknya sampai di angka berapa, misalnya di posisi 15 cm pada area kerja ya. Ini diklik. Oke. Nah, kita mau, ini kalau Bunda tekan tombol tab-nya, kursor akan langsung lompat ke posisi 15 cm. Tetapi masih tidak ada yang mengikuti, artinya garis putus-putusnya tidak muncul atau titik-titiknya tidak muncul. Kita perlu menambahkan kotak dialog pengaturan tab-nya dengan cara yang berbeda ya dari yang sebelumnya kita lakukan pengaturan tadi. Kita dengan cara klik double di sini. Ini ada tanda hitam di sini yang pengaturan tab sudah kita berikan. Klik double. Oke. Muncul pengaturan tab-nya, kotak dialog tab-nya, atau Bunda cancel. Jika mungkin susah mengarahkannya, kamu bisa gunakan dari menu home diaktifkan, kemudian pada kelompok paragraf di sudut kanan bawahnya ada kotak persegi, kemudian diklik nanti akan muncul kotak dialog paragraf. Kita masuk ke button tab ya, pengaturan tab di sini. Nanti tampilan yang muncul akan sama. Nah, perhatikan di sini pada tampilan yang tertera ada dua pengaturan. Yang pertama 3 cm dan yang kedua 15 cm. Oke, kita lihat misalnya posisi 3 cm ini pengaturannya apa? Kita klik. Perhatikan alignment-nya left. Alignment itu perataan, rata kiri. Kemudian leader-nya none. Tidak ada leader yang mengikutinya. Artinya ketika ditekan tombol tab, nanti kalau diketik, dia tulisannya akan rata kiri dan tidak ada pengaturan atau settingan yang mengikutinya. Kemudian posisi 15 cm, alignment-nya juga left, leader-nya none. Nah, tadi kita mau pada posisi 15 cm, itu kata pengantar sampai 15 cm itu biasanya diikuti sama titik-titik gitu ya. Berarti kita tambahkan leader-nya 2. Oke, kemudian klik set. Kemudian oke. Nah, secara otomatis pengaturannya langsung teraplikasi pada area kerja kita. Jadi posisi 15 cm langsung diikuti oleh titik-titik. Kemudian kata pengantar ditambahkan untuk menginputkan daftar nomor halamannya atau halaman berapanya. Kita tambahkan pengaturan supaya rapi. Kita buat di sini klik double di posisi 15 atau 16 cm. Klik double. Ya. 16 cm kita lakukan pengaturan. Nih, kita mau alignment-nya right. Rata kanan. Jadi nanti kalau penomoran halamannya I, kalau biasanya kata pengantar, daftar isi, kata pengantar satu halaman I, daftar isi I, jadi dia satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan, posisi nomor halamannya atau page-nya. Kemudian leader-nya kita tidak perlu tambahkan leader untuk posisi 16 cm. Kita klik set saja, kemudian oke.
Dan sekarang kita aplikasikan ke area kerjanya, ke teks yang sedang kita ketik, tekan tombol Tab. Ini akan langsung lompat ke posisi 16 cm, kemudian kita ketikkan huruf I. Enter. Perhatikan ketika kita tekan Enter, pada baris kedua, otomatis perintah yang sudah kita lakukan di atas akan mengikut ke bawah. Artinya, kamu tidak perlu melakukan pengaturan kembali. Cukup satu kali pengaturan. Untuk settingan yang sama. Jika nanti di bawah mungkin kita perlu pakai penomoran, mungkin kamu perlu menambahkan pengaturan selanjutnya. Di sini kita buat daftar isi. Kita beri spasi, tekan tombol Tab. Maaf, oh iya, ini kita buang dulu karena ini mengganggu. Untuk menghilangkan pengaturan tabnya, klik geser ke bawah, lepas, atau klik double, klik posisi 3, kita tidak butuhkan pengaturan tab stop position. Ini maksudnya posisi berhentinya tombol tab ya. Ini tidak kita perlukan, 3 cm. Kita pilih kemudian clear. Hapus ya. Oke. Nah, setelah diokekan, nah langsung otomatis akan masuk perintah tabnya ya. Tadi kita sudah tekan tombol tab sekali, dia langsung akan lompat ke posisi 15 cm. Kemudian tekan tab lagi, akan berpindah ke posisi 16, kemudian penomorannya II. Nah, ini dia yang saya bilang bahwa nanti dia akan rata kanan. Misalkan selanjutnya kita buat pendahuluan. Spasi, tab, tab lagi, halaman misalnya halaman 1. Pembahasan, spasi, tab, ditekan tab lagi, pembahasan halaman misalnya halaman 30 misalnya atau 35. Tuh. Kesimpulan, spasi, tab, tekan tab lagi misalnya halaman 110. Ini dia. Jadi ketika kita melakukan pengaturan di sini alignment-nya right, rata kanan, maka tampilan pada pengaturan tab-nya juga akan menjadi rata kanan. Oke. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita mau menggunakan pengaturan tab dengan leader yang berbeda. Oke, contoh ya. Misalkan kita buat di sini biodata. Oke. Ya, kemudian kita mau buat dia rata kiri. Kemudian di sini nama siswa. Kemudian titik 2 ya, titik 2. Kemudian siapa namanya, ini kita mau buat form biodata yang mau kita bagikan ke siswa. Misalnya kita buat formnya supaya rapi, nanti tinggal siswa tinggal isi. Atau kamu mungkin buat untuk organisasi. Kita mau buat titik 2 gitu ya. Titik 2 kita harus buat ini datanya apa saja, nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, terserah apa saja yang mau dipertanyakan. Kita bisa tambahkan di sini titik 2, tapi dikira-kira supaya nanti sejajar rapi ke bawah. Misalkan kita mau tambahkan di posisi 5, terlalu jauh, maaf, digeser. Klik, geser, tahan mouse kiri, geser ke posisi 4, ke 4,5. Oke. Kemudian tekan tombol tab-nya, titik 2. Sudah. Sekarang kita mau
kita beri spasi. Kemudian nanti pengisiannya nama siswa. Nama siswanya siapa gitu ya. Kita mau buat gunakan garis lurus. Oke, garis lurus sampai sejauh posisi misalnya 15,5. Oke, kita munculkan saja kotak dialognya. Dari sini, paragraf, kemudian tab. Ini kita buang, tidak kita gunakan. 15 kita hapus, 16 juga kita hapus. Kemudian kita tambahkan posisi 15,5. 15,5. Kebetulan punya Bunda satuannya titik. Mungkin nanti laptop yang kamu gunakan atau komputer yang kamu gunakan ada yang menggunakan koma. Bagaimana membedakannya? Lihat saja dari pengaturan default tab stopnya. Kalau di sana 1.27 berarti menyatakan komanya dengan titik. Kalau di sana tertera 1,27 berarti menyatakan komanya dengan koma. Menyatakan desimal ya dengan koma. 15,5 cm. Bunda punya titik ya, menyatakan desimal. Maka Bunda ikut di sini juga inputnya titik. 15,5 cm itu leadernya Bunda pilih 4. Karena mau garis lurus saja. Oke, set. Oke. Sekarang di posisi ini Bunda tinggal klik aja tombol tab. Nah, enter ke bawah. Nama siswa misalnya tempat tanggal lahir. Tempat garis miring TGL lahir. Iya. Tekan tab. Begitu seterusnya. Jadi dengan menggunakan pengaturan tab stop position, kamu bisa bekerja dengan tampilannya lebih rapi, lebih cantik, dan lebih efektif waktu yang digunakan untuk menyelesaikan naskah atau dokumen yang mau kamu buat. Oke, Bunda rasa cukup. Semoga bisa dipahami. Silahkan mempraktekkan pada laptop atau komputernya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.